SNBT tinggal menghitung beberapa bulan lagi nih. Gimana persiapan teman-teman? Udah sejauh mana? Atau jangan-jangan kalian tim rebahan yang lagi nonton video ini dan belum belajar sama sekali untuk SNBT? Halo teman-teman, nama aku Salsa. Aku alumni pejuang SNBT atau UTBK mungkin ya, tahun 2020. Dan hari ini aku bakal nemenin kalian berjuang untuk masuk PTN impian kalian di tahun 2024. Video kali ini aku bakal ngebahas strategi belajar untuk SNBT 2024 yang efektif. Mulai dari goal setting, planning, scheduling, dan tips-tips belajar SNBT lainnya. So, tonton videonya sampai habis ya. 1. Goal setting. Sebelum kalian mulai belajar materi dan latihan soal untuk SNBT, ada baiknya kalian menentukan dulu goals atau tujuan kalian dengan spesifik. Salah satu teknik goal setting yang menurut aku efektif dan juga sering dipakai sama orang-orang adalah goal setting dengan teknik SMART, specific, measurable, attainable, realistic, dan timely. Spesifik artinya goals kalian itu harus rinci. Kalian bikin goalsnya jangan cuman aku pengen masuk UPI atau aku pengen masuk ITB, tapi kalian harus spesifikin aku ingin masuk UPI dengan skor sekian. Measurable artinya goals kamu bisa diukur secara kuantitas ataupun kualitasnya. Attainable artinya goals kalian harus bisa dicapai. Realistic artinya goalsnya harus realistis. Timely artinya goals kalian harus punya kurun waktu atau periode waktunya. Jadi goals itu harus dicapai dalam kurun waktu berapa bulan, berapa tahun, itu juga harus dijelasin. Contoh goal setting yang bisa kalian pakai kayak gini. Dalam kurun waktu 3 bulan, saya harus bisa mencapai skor tryout sebesar 700 dengan harapan nanti pas SNBT hasilnya nggak jauh beda atau mungkin lebih tinggi dari skor tryout yang kamu dapetin dalam 3 bulan itu. Atau bisa juga dalam kurun waktu 3 bulan, saya harus bisa menguasai 3 dari 7 subtes yang diujikan dengan masing-masing nilai subtes sekian. Jadi goals yang spesifik itu akan memicu motivasi dalam diri kamu untuk belajar lebih keras lagi. 2. Breaking down goals dan planning. Setelah kamu menentukan nih goals besarnya apa, hal selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah menyusun rencana atau strategi gimana caranya kalian bisa mencapai goals besar tersebut. Salah satu caranya adalah dengan nge-breakdown dulu goalsnya. Goals yang tadi kalian buat itu goals besar atau tujuan besar kalian. Nah, sekarang kita harus ngebuat goals yang lebih kecil yang bisa kita lakukan untuk mencapai goals besar tadi. Contoh ya, goals utama aku adalah mencapai skor 700 di tryout. Sedangkan saat ini skor tryout aku tuh cuman 400. Goalsnya bisa dipecah kayak gini nih. Bulan pertama skor aku harus naik dari 400 jadi 450. Bulan kedua harus naik dari 450 ke 500. Begitupun seterusnya sampai mencapai skor yang diinginkan. Selanjutnya adalah menyusun planning atau rencana bagaimana kalian mencapai goals bulanan tersebut. Di bagian planning, kalian merencanakan kegiatan apa aja yang akan kalian lakukan untuk mencapai skor atau goals di setiap bulannya. Kalau aku pribadi, aku bikinnya per minggu kayak gini. Untuk sistem planning, kalian bisa pakai aplikasi produktivitas kayak Notion, Trello, atau mungkin kalau kalian lebih suka yang lebih simple, kalian bisa pakai spreadsheet atau Excel. Atau kalau kalian kayak aku dan anaknya sangat-sangat konvensional banget, kalian bisa pakai buku planner. Pokoknya apapun yang emang works buat kalian deh. Selanjutnya adalah scheduling atau penjadwalan. Nah, bedanya sama planning, kalau di scheduling ini kalian lebih spesifik. Dalam satu hari itu belajar berapa materi apa aja, berapa jam belajarnya, jam berapa belajarnya pun harus jelas. Biar kalian nanti kalau bangun tidur tuh kalian gak linglung dan gak bingung harus mulai belajar dari mana. Karena permasalahan yang sering aku lihat nih, dalam belajar soal SNBT, kadang kita bingung harus belajar apa, saking bingungnya kita malah jadi gak belajar apapun. Relate gak? Yang terakhir, jangan lupa evaluasi. Ini penting banget dan kadang suka dilewatkan sama pejuang-pejuang SNBT termasuk saya dulu ya. Jangan lupa setiap habis latihan soal ataupun tryout kalian harus baca pembahasan soalnya. Mau kalian jawabnya benar, mau kalian jawabnya salah, baca pembahasan soalnya dan cari tahu gitu kenapa jawaban kita tuh bisa benar dan kenapa jawaban kita bisa salah. Nah, kalau bisa setiap bulannya atau setiap minggunya kalian mengadakan evaluasi. Evaluasi ini untuk mengetahui progres belajar kita udah sampai mana, skor kita berapa, ada kenaikan kah atau justru ada kemunduran. Evaluasi seperti itu tuh sangat penting karena kita jadi tahu gitu
kemampuan diri kita sendiri udah sejauh mana dan sesiap apa sih kita menghadapi SNBT. Waktu untuk evaluasi bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Bisa di setiap akhir bulan, atau di setiap awal bulan yang baru, atau setiap minggu, itu dibebaskan tergantung sama kebutuhan kalian. Segitu dulu ya video hari ini. Semoga tipsnya bermanfaat buat teman-teman pejuang SNBT. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan terkait SNBT, cara belajar yang efektif, atau kalian pengen request konten-konten selanjutnya dari Schooling, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten selanjutnya dari Schooling.